Tahukah kalian, ada suatu kisah manusia yang pernah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi babi dan kera. Mereka adalah kaum bangsa Yahudi pada zaman Nabi Musa. Dikarenakan mereka menentang larangan Allah untuk tidak bekerja pada hari Sabtu. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu. Di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka, terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami memberi cobaan kepada mereka, disebabkan mereka berlaku fasik. Quran Surat Al-A'raf ayat 163. Dan engkau telah mengetahui tentang orang-orang dari kalian yang melanggar batasan Allah pada hari Sabtu, maka kami katakan para mereka, jadilah kalian kera-kera yang hina. Quran Surat Al-Baqarah ayat 65. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa sebagian mereka juga dijadikan babi. Beliau mengatakan, Allah Ta'ala menjadikan mereka sebagai kera dan babi. Disebutkan bahwa yang masih muda dari kaum tersebut dijadikan kera, dan yang sudah tua dijadikan babi. Tafsir Ibnu Katsir. Para ulama tafsir berbeda pendapat tentang riwayat selanjutnya kera-kera itu. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa setelah berubah menjadi kera, mereka pun mati begitu saja dan punah setelah 3 hari. Kutukan menjadi kera itu untuk menghina mereka sebelum dimatikan, agar sempat merasakan kehinaan di dunia ini. Ada pula yang berpendapat bahwa mereka dikutuk menjadi kera bukan dalam segi fisiknya melainkan sifat-sifatnya saja. Sebagian lagi mengatakan bahwa Allah dengan kekuasaannya, setelah mereka menjadi kera beberapa waktu, Allah Ta'ala mengembalikan lagi mereka ke wujud semula. Tetapi yang jelas, kera-kera itu tidak berketurunan hingga sekarang ini. Sehingga kurang tepat kalau kita sebut bahwa bangsa Yahudi adalah bangsa keturunan kera, sebab kera-kera itu mati dan tidak punya keturunan. Bila sampai hari ini kita masih menemukan bangsa Yahudi dalam wujud manusia, maka hal itu masuk akal. Karena selain yang dikutuk menjadi kera itu tidak berketurunan, juga tidak semua bangsa Yahudi berubah jadi kera pada saat itu. Hanya di beberapa tempat atau desa saja. Tempat yang dimaksud menurut Ibnu Katsir adalah negeri Elat atau Ailah Elia, sebuah desa yang berada di antara Madian dan At-Tur, atau El-Tor, tidak jauh dari Teluk Aqabah dan pesisir Laut Merah. Awalnya dahulu Rasulullah pernah juga menduga sejenis hewan yang mirip biawak dan disebut dengan dab, sebagai keturunan dari babi dan kera atau hewan yang dikutuk dari manusia. Sehingga disebutkan bahwa beliau Nabi Muhammad tidak mau memakannya. Namun setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa hewan itu bukan keturunan dari penjelmaan manusia Yahudi yang dikutuk. Dan bahwa Yahudi yang dikutuk menjadi kera dan babi itu kemudian hanya hidup selama 3 hari saja, sesudah itu mereka mati. Jadi bisa dibilang bahwa mereka sebenarnya dihukum mati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun sebelum mati, wujud mereka berubah dulu jadi binatang. Dan karena setelah itu mereka mati, tentu tidak akan ada keturunannya. Dan akhirnya, Rasulullah membiarkan para sahabat memakan daging dab, meski beliau sendiri tidak memakannya. Peristiwa ini oleh para ulama disebut sebagai takrir atau pembolehan dari Nabi atas hukum suatu masalah, meski beliau Nabi sendiri tidak melakukannya. Disebutkan keterangan seperti ini di dalam kitab tafsir, khususnya yang membahas tentang kutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Ashabus Sabti, mereka yang melanggar larangan untuk mencari ikan di hari Sabtu. Di dalam kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, karya Al-Qurtubi jilid 1 halaman 440, disebutkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa orang yang dikutuk menjadi kera dan babi itu tidak hidup kecuali 3 hari saja. Dan telah jelas bahwa Allah tidak mengubah manusia menjadi kera atau hewan lainnya lalu bisa beranak pinak. Karena itu kita boleh menjuluki Zionis Yahudi itu dengan beragam sebutan. Tapi yang pasti mereka bukan keturunan dari kera dan babi. Sebab kera dan babi yang merupakan hasil kutukan Allah di masa lalu, sudah mati 3 hari kemudian tanpa menghasilkan keturunan. Setelah mereka dikutuk dan berubah wujud menjadi kera dan babi,
Mereka merasa sedih dan tak mau makan, hingga 3 hari lamanya mereka akhirnya meninggal dan musnah. Karenanya maka, jalur keturunan mereka pun juga akhirnya terputus.